Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat pagi adik-adikku kelas 8. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertemu lagi bersama kakak ya, Iman Abdul Rajab, dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, materi yang kita akan bahas pada hari ini yaitu tentang penguasa besar dan ilmuwan Islam masa Daulah Ayyubiyah. Silakan disiapkan buku catatan dan alat tulisnya untuk mencatat atau menulis hal-hal yang penting yang perlu diketahui dalam pembahasan kita nanti. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai pelajaran hari ini. Kemajuan peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Nah, pada minggu kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Kita juga sudah membahas peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Nah, sekarang kita menuju materi yang terakhir dari bab kemajuan peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah ini, yaitu tentang penguasa besar Daulah Ayyubiyah. Nah, mencakup 3 pokok bahasa nanti ya. Yang pertama ada penguasa besar Daulah Ayyubiyah, yang kedua ada kiprah penguasa besar Daulah Ayyubiyah memajukan peradaban Islam, dan yang ketiga ada penguasa besar Daulah Ayyubiyah. Seperti yang kita sudah ketahui, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat memperhatikan pendidikan dan kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Ia begitu giat mendorong studi keagamaan, membangun bendungan, menggali terusan, serta mendirikan masjid. Nah, setelah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi meninggal dunia, daerah kekuasaannya yang begitu luas ya, terbentang mulai dari Sungai Tigris hingga Sungai Nil. Nah, selama Daulah Ayyubiyah berkuasa selama 79 tahun, terdapat 9 orang penguasa, yakni sebagai berikut. Nah, yang sebelah kanan ya, ada kotak biru, ini adalah nama-nama penguasa Daulah Ayyubiyah. Nah, di antara 9 penguasa tersebut terdapat setidaknya 3 ya penguasa yang terkenal, yaitu yang warnanya hitam ya. Yang pertama ada Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, yang kedua ada Al-Adil Saifuddin, yang ketiga ada Al-Kamil Muhammad. Nah, kita bahas ya satu persatu. Dari yang pertama ada Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Nah, beliau ini adalah yang seperti kita ketahui adalah pendiri dari dinasti Ayyubiyah ini. Dan pertama kita bahas biografi dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Nama lengkapnya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari bangsa Kurdi. Ayahnya Najmuddin Ayyub dan pamannya Asaduddin Syirkuh hijrah atau migrasi meninggalkan kampung halamannya dekat Danau Van dan pindah ke daerah Tikrit di Irak. Salahuddin lahir di benteng Tikrit, Irak ya, tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi. Ketika ayahnya menjadi penguasa benteng Saljuk di Tikrit, saat itu baik ayah maupun pamannya mengabdi kepada Nuruddin Zanki, gubernur Suriah ya, gubernur Saljuk untuk kota Mosul, Irak. Ketika Imanuddin berhasil merebut wilayah Balbek atau di Lebanon ya, tahun 534 Hijriah, Najmuddin Ayyub, ayah Salahuddin ya, diangkat menjadi gubernur Baalbek dan menjadi pembantu dekat Raja Suriah Najmuddin Mahmud. Nah, pendidikan masa kecil Salahuddin yaitu dididik ayahnya untuk menguasai sastra, ilmu kalam, menghafal Al-Quran, dan ilmu hadis di madrasah. Dalam buku-buku sejarah dituturkan bahwa cita-cita awal Salahuddin ialah menjadi orang yang ahli di bidang ilmu-ilmu agama Islam, atau sekarang disebutnya ulama ya. Ia senang berdiskusi tentang ilmu kalam, Al-Quran, fikih, dan hadis. Selain mempelajari ilmu-ilmu agama, Salahuddin mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik perang, strategi, maupun politik. Setelah itu, Salahuddin melanjutkan pendidikannya di Damaskus untuk mempelajari teologi Sunni selama 10 tahun dalam lingkungan Istana Nuruddin.
Selanjutnya, dari kecil sudah terlihat karakter kuat Salahuddin yang rendah hati, santun serta penuh belas kasih. Salahuddin tumbuh di lingkungan keluarga agamis dan dalam lingkungan keluarga kesatria. Selanjutnya, pada usia 26 tahun, Salahuddin bergabung dengan pasukan pamannya, Asaduddin Syirkuh, dalam memimpin pasukan muslimin ke Mesir atas tugas dari gubernur Syuriah, Nuruddin Zanki, untuk membantu Perdana Menteri Daulah Fatimiyah yang bernama Syawar menghadapi pemberontak dan penyerbuan tentara salib. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa Syawar ini yang kemudian hari berkhianat. Namun oleh Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin ini berhasil ditangkap. Selanjutnya, Salahuddin semakin menunjukkan kepiawaiannya dalam kepemimpinan. Ia mampu melakukan mobilisasi. Nah, bagi yang belum tahu ya, mobilisasi itu secara umum pengerahan orang untuk menjadi tentara. Ini berlaku bagi semua warga negara ya. Dan reorganisasi. Reorganisasi itu semacam penyusunan ulang ya. Disusun kembali pasukan dan perekonomian di Mesir. Nah, 3 tahun kemudian ia menjadi penguasa Mesir dan Syria dalam merevitalisasi ekonomi, reorganisasi militer, dan menaklukkan negara-negara muslim kecil untuk dipersatukan melawan pasukan salib. Nah, merevitalisasi ini bahasa gampangnya itu menghidupkan kembali ekonomi, perekonomian. Nah, pada September 1174 Masehi, Salahuddin berhasil menundukkan Daulah Fatimiyah di Mesir untuk patuh kepada kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Daulah Ayyubiyah yang bermadzhab Sunni akhirnya berdiri di Mesir menggantikan Daulah Fatimiyah yang berkuasa sebelumnya dan bermadzhab Syiah. Pada usia 45 tahun, Salahuddin telah menjadi orang paling berpengaruh dalam dunia Islam. Selama kurang lebih 12 tahun, ia berhasil mempersatukan Mesopotamia, Mesir, Libya, Tunisia, wilayah barat Jazirah Arab, dan Yaman di bawah kekhalifahan Ayyubiyah. Kota Damaskus di Syria menjadi pusat pemerintahannya. Nah, Salahuddin Yusuf al-Ayyubi wafat di Damaskus pada tahun 1193 Masehi dalam usia 57 tahun. Nah, itu tadi sebagian kecil dari biografi atau kisah perjalanan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang kepemimpinannya. Nah, Salahuddin merupakan salah seorang sultan yang memiliki kemampuan memimpin. Dibuktikan dengan caranya dalam memilih para wazir. Salahuddin mengangkat para pembantunya atau wazir ya dari orang-orang cerdas dan terdidik. Di antaranya ada Al-Qadi Al-Fadi dan Al-Khatib Al-Isfahami. Sementara itu, sekretarisnya bernama Bahruddin bin Shaddad yang kemudian dikenal sebagai penulis biografinya. Nah, selanjutnya, Salahuddin tidak membuat kekuasaan terpusat di Mesir, melainkan membagi wilayah kekuasaannya kepada saudara-saudara dan keturunannya, sehingga melahirkan beberapa cabang dinasti Ayyubiyah sebagai berikut. Ada 10 cabang ya. Yang pertama ada Kesultanan Ayyubiyah di Mesir, yang kedua Kesultanan Ayyubiyah di Damaskus, Aleppo, Hama, Homs, Maya Faikin, Sinjar, Hisen Kaifa, Yaman, yang terakhir ada di Kerak. Selain itu, Salahuddin al-Ayyubi dianggap sebagai pembaharu di Mesir karena dapat mengembalikan mazhab Sunni. Nah, yang seperti yang telah kita ketahui bahwa daulah sebelumnya, Daulah Fatimiyah itu bermadzhab Syiah ya. Nah, untuk keberhasilannya, Khalifah Al-Mustadi dari Bani Abbasiyah memberi gelar Al-Mu'izz li Amiril Mu'minin atau penguasa yang mulia. Khalifah Al-Mustadi juga memberikan Mesir, Naubah, Yaman, Tripoli, Suriah, dan Maghrib sebagai wilayah kekuasaan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi pada tahun 1175 Masehi. Nah, sejak saat itulah Salahuddin dianggap sebagai Sultanul Islam wal Muslimin,
atau pemimpin umat Islam dan kaum muslimin. Nah, itu tadi tentang kepemimpinan ya. Sekarang kita masuk ke keperwiraan. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dikenal sebagai perwira yang memiliki kecerdasan tinggi dalam bidang militer. Pada masa pemerintahannya, kekuasaan militernya terkenal sangat tangguh. Seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya, bahwa pasukan beliau itu diperkuat oleh pasukan barbar Turki dan Afrika. Ia juga membangun tembok kota di Kairo dan Bukit Muqattam sebagai benteng pertahanan. Salah satu karya monumental yang disumbangkannya selama beliau menjabat sebagai sultan adalah sebuah bangunan ya, yaitu benteng pertahanan yang diberi nama Qal'atul Jabbal yang dibangun di kota Kairo pada tahun 1183 atau yang lebih dikenal sebagai benteng Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Selanjutnya, kehidupan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi penuh dengan perjuangan dalam rangka menunaikan tugas negara dan agama. Perang yang dilakukannya dalam rangka membela negara dan agama. Salahuddin adalah seorang kesatria dan memiliki toleransi yang tinggi, yaitu dibuktikan dengan ketika menguasai Iskandaria tetap mengunjungi orang-orang Kristen. Yang kedua, ketika perdamaian tercapai dengan tentara salib, ia mengizinkan orang-orang Kristen berziarah ke Baitul Maqdis. Masih tentang keperwiraan, sebagai khalifah pertama dinasti Ayyubiyah, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berusaha untuk menyatukan provinsi-provinsi Arab, terutama di Mesir dan Syam pada satu daulah kekuasaan. Usaha Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini banyak mendapat tantangan dari orang-orang yang kedudukannya merasa terancam dengan kepemimpinannya. Maka usaha-usaha yang dilakukan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi pertama kali adalah menumpas segala bentuk pemberontakan dan memperluas wilayah kekuasaannya dengan tujuan agar kekuatan umat Islam terorganisir dengan baik dan mampu menangkal musuh. Itu tadi tentang Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ya, pendiri sekaligus khalifah pertama Daulah Ayyubiyah. Nah, sekarang kita masuk ke penguasa besar yang selanjutnya, yaitu Sultan Al-Adil Saifuddin. Nama lengkapnya yaitu Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub. Masa pemerintahannya yaitu dari 596 sampai 615 Hijriah atau 1200 sampai 1218 Masehi. Beliau ini adalah khalifah atau penguasa keempat dinasti Ayyubiyah. Wilayah kedudukannya yaitu di Damaskus. Beliau putra Najmuddin Ayyub yang merupakan saudara muda Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yang menjadi sultan menggantikan Al-Afdal yang gugur dalam peperangan. Al-Adil merupakan seorang pemimpin pemerintahan dan pengatur strategi yang berbakat dan efektif. Nah, prestasi Al-Malik Al-Adil antara lain: 1. Antara tahun 1168 sampai 1169 mengikuti pamannya yaitu Asyaduddin Syirkuh dalam ekspedisi militer ke Mesir. Yang kedua, tahun 1174 Masehi menguasai Mesir atas nama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, sedangkan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi mengembangkan pemerintahan di Damaskus. Yang ketiga, tahun 1169 Masehi dapat memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen Katolik di Kiev, Mesir. Yang keempat, pada tahun 1186 sampai 1195 Masehi kembali ke Mesir untuk memerangi pasukan salib. Yang kelima, pada tahun 1192 sampai 1193 Masehi menjadi gubernur di wilayah utara Mesir. Yang keenam, pada tahun 1193 Masehi menghadapi pemberontakan Izzuddin di Mosul. Yang ketujuh, menjadi gubernur Syria di Damaskus. Yang kedelapan, menjadi sultan di Damaskus. Masuk ke penguasa besar yang ketiga ya, ada Sultan Al-Malik Al-Kamil. Nama lengkapnya itu Al-Malik Al-Kamil Nasruddin Abu Mali Muhammad. Al-Malik adalah putra dari Al-Adil yang sebelumnya kita bahas ya.
Pada tahun 1218 Masehi, Al-Kamil memimpin pertahanan menghadapi pasukan salib yang mengepung kota Dinyat atau Damietta dan kemudian menjadi sultan setelah ayahnya wafat. Pada tahun 1219 Masehi, hampir kehilangan tahta karena konspirasi kaum Kristen Katolik. Al-Kamil kemudian pergi ke Yaman untuk menghindari konspirasi itu, dan konspirasi itu berhasil dipadamkan oleh saudaranya bernama Al-Mu'azzam yang menjabat sebagai gubernur Suriah. Beberapa peristiwa penting yang dialami Al-Malik Al-Kamil antara lain: 1. Pada tahun 1218 Masehi, memimpin pertahanan menghadapi pasukan salib yang mengepung kota Dimyat. Yang kedua, menjadi Sultan Dinasti Ayyubiyah pada tahun 1218 Masehi, menggantikan Al-Adil yang meninggal. Yang ketiga, pada tahun 1219 Masehi, ia hampir kehilangan tahtanya. Yang keempat, pada tahun 1219 Masehi, kota Dimyat akhirnya jatuh ke tangan orang-orang Kristen. Yang kelima, Al-Kamil telah beberapa kali menawarkan perdamaian dengan pasukan salib, yaitu dilakukan perjanjian damai dengan imbalan mengembalikan Yerusalem kepada pasukan salib. Yang keenam, membangun kembali tembok di Yerusalem yang dirobohkan oleh Al-Mu'azzam saudaranya. Yang ketujuh, mengembalikan salib asli yang dulu terpasang di kubah batu Baitul Maqdis kepada orang Kristen. Yang kedelapan, Al-Kamil meninggal pada tahun 1238 Masehi. Kedudukannya sebagai sultan digantikan oleh Salih Al-Ayyubi. Itu tadi pembahasan tentang penguasa besar Daulah Ayyubiyah. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yang B ya, sumbangsih besar ilmuwan muslim Daulah Ayyubiyah. Nah, setidaknya ada 5 yang harus kita ketahui. Yang pertama ada As-Suhrawardi Al-Matkul. Beliau adalah ilmuwan teosofis. Yang kedua Ibn Al-Adim, sejarawan masyhur. Yang ketiga Al-Bushiri, sastrawan penulis qasidah burdah. Yang keempat Abdul Latif Al-Baghdadi, ahli ilmu mantik. Yang kelima ada Abu Abdullah Al-Qodai, yaitu seorang ahli ilmu fikih. Pertama ada As-Suhrawardi Al-Matkul. Nama lengkapnya Abu Al-Futuh Yahya bin Habas bin Amirak Shihab Al-Din As-Suhrawardi Al-Qurdi. Lahir pada tahun 549 Hijriah atau 1153 Masehi di Suhraward, sebuah kampung di kawasan Jibal, Iran Barat Laut dekat Zanjan. Ia memiliki banyak gelar, diantaranya Syekh Al-Ishraq, Master of Illuminationis, Al-Hakim, Ash-Shahid, The Martyr, dan Al-Maktul. Ajaran Tarekat Suhrawardi. Dalam kitab Awarif Al-Ma'rif dibahas tentang latihan rohani praktis. Terdiri dari yang pertama ada ma'rifah, yaitu mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah, bahwa Allah sajalah wujud hakiki dan pelaku mutlak. Yang kedua ada faqr, yaitu tidak memiliki harta. Seorang penempuh jalan hakikat tidak akan sampai ke tujuan kecuali jika sudah melewati tahap kezuhudan. Yang ketiga ada tawakul, yaitu mempercayakan segala urusan kepada pelaku mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada mahabbah, artinya cinta kepada Allah. Yang kelima ada fana dan bako. Fana artinya akhir dari perjalanan menuju Allah, sementara bako artinya awal dari perjalanan dalam Allah. Pemikiran teosofis Suhrawardi. Pemikiran teosofis Suhrawardi disebut konsep cahaya, yang lahir sebagai perpaduan antara rasio dan intuisi. Istilah Isroqi sendiri sebagai simbol geografis mengandung makna timur sebagai dunia cahaya. Karya-karya Suhrawardi diantaranya ada kitab At-Talwihat, Al-Lauhiyat, Al-Ishriyat. Yang kedua ada Al-Muqawamat ya. Dan yang ketiga ada Hikmah Al-Ishraq yang membahas aliran paripaterik. Terus ada kitab Al-Lahamat, Hayaki Al-Nur, dan Risalah fi Al-Ishraq yang membahas filsafat yang disusun secara singkat dan mudah dipahami, dan lain-lain. Masih banyak ya kitab beliau. Ada ilmuwan yang kedua yaitu Ibn Al-Adim, sejarawan masyhur ya.
Nama lengkapnya Kamaluddin Abu Al-Qasim Umar bin Ahmad bin Haibatullah bin Abi Jaradah Al-Aqil, berasal dari Bani Jaradah yang berimigrasi dari Basroh ke Aleppo karena wabah penyakit. Al-Adim lahir di Aleppo, ayahnya menjadi qadhi mazhab Hanafi di kota itu. Sejak tahun 616 Hijriah atau 1219 Masehi, mulai mengajar di Aleppo. Setelah mendalami berbagai pengetahuan di Aleppo, Baitul Maqdis, Damaskus, Hijaz, dan Irak. Karya-karyanya yaitu Zubdah al-Halab bin Tariq Halaba, ada Bugyat at-Talib fi Tariq Halaba, tentang sejarah Aleppo atau Halaba yang disusun secara alfabetik, terdiri dari 40 juz atau 10 jilid. Al-Adim melarikan diri ke Kairo hingga wafat ketika tentara Mongol menguasai Halaba atau Aleppo pada tahun 650 dan 58 Hijriah atau 1160 Masehi. Ada Al-Busiri. Beliau adalah sastrawan penulis qasidah bundah. Nama lengkapnya Sarafuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Asy-Syahaji Al-Busiri, lahir pada tahun 1212 Masehi di Maroko. Al-Busiri dikenal sebagai orang yang warok atau takut dosa. Pernah suatu ketika ia diangkat menjadi pegawai pemerintahan kerajaan Mesir, akan tetapi melihat perilaku pegawai kerajaan membuatnya menolak jabatan itu. Al-Busiri lebih menonjol dalam bidang sastra dengan hasil karyanya yang terkenal yaitu qasidah bundah yang diciptakannya pada abad 7 Hijriah dan dibaca dalam berbagai acara. Yang selanjutnya ada Abdul Latif Al-Baghdadi. Beliau adalah ahli ilmu mantik dan logika, seorang ulama berpengaruh yang menginspirasi ulama-ulama Al-Azhar lainnya, ahli ilmu mantik, bayan, hadis, fikih, ilmu kedokteran, dan ilmu-ilmu lainnya, sekaligus sebagai tokoh berpengaruh dalam pengembangan dan penyebaran mazhab Sunni di Mesir. Yang selanjutnya, yang terakhir, yang kelima, ada Abu Abdullah Al-Qadai atau ahli ilmu fikih ya, ahli fikih, hadis, dan sejarah. Beberapa karyanya adalah Asyihab Bintang, ada Sunnadus Sihah atau perawi hadis-hadis sahih, Manaqib Al-Iman Asy-Syafi'i atau budi pekerti Imam Syafi'i, Anba Al-Anbiya atau cerita para nabi, Uyun Al-Ma'arif atau mata air ilmu pengetahuan, Al-Mukhtar Al-Khutat wa Al-Asar, yaitu buku sejarah Mesir. Nah, demikian tadi pembahasan kita tentang penguasa besar serta ilmuwan pada masa Daulah Ayyubiyah ya. Semoga pelajaran atau materi yang kita pelajari pada hari ini dapat berguna, bermanfaat ya bagi kita dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan kita di akhirat kelak. Kakak rasa cukup sekian pelajaran untuk hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.